Hai, selamat berjumpa kembali dengan saya Hasmina Rahman Fidyasuti, masih dalam materi evolusi. Kali ini kita akan membicarakan evolusi sebagai sebuah proses. Kita sudah tidak asing ketika membicarakan tokoh-tokoh evolusi seperti Charles Darwin, kemudian Lamarck dan sebagainya. Evolusi bisa dipandang sebagai sebuah proses yang menuju perubahan dari masa ke masa. Evolusi tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang terjadi tiba-tiba dalam waktu yang singkat dan sebagainya. Tapi sebaliknya, evolusi merupakan sebuah perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan dan juga bertahap, yang berlangsung dalam kurun waktu yang bisa terjadinya sangat lama, di mana selain terjadi perubahan bentuk, juga terjadi perbaikan yang lebih kompleks. Nah, berikut ini adalah sajian yang biasa kita temukan, yaitu tentang evolusi kuda, di mana kuda pada jutaan tahun yang lalu diyakini memiliki tubuh yang kecil dan juga hanya memiliki 5 jari. Nah, sedangkan saat ini kita melihat kuda itu ukurannya jauh lebih besar dengan hanya 1 jari saja. Kemudian jumlah jari, perubahan jumlah jari ini sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perubahan ini diceritakan dia berubah dari 5, kemudian menjadi 4, kemudian 3, hingga pada akhirnya dia hanya memiliki 1 jari saja yang digunakan untuk berjalan. Nah, perubahan ini tentu saja tidak bisa terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada peristiwa penting yang menyebabkan perubahan struktur tubuh ini. Nah, berikut kita mengenal sebuah konsep, yaitu evolusi organik dan juga anorganik, di mana evolusi biologi itu terjadinya dari 2 peristiwa ini. Evolusi anorganik diartikan sebagai evolusi yang terjadi mengenai asal-usul dari mana makhluk hidup berasal berdasarkan fakta dan juga penalaran secara teoritis. Berikutnya, evolusi organik merupakan evolusi filogenetis yang membicarakan tentang asal-usul spesies dan juga hubungan kekerabatan antara satu spesies dengan spesies berikutnya. Nah, itu dipelajari dalam evolusi organik. Nah, ketika kita belajar evolusi, kita juga mempelajari tentang skala perubahan yang terjadi, karena skala perubahan itu bisa ditinjau dari aspek mikro dan juga aspek makro. Kalau mikroevolusi merupakan sebuah tinjauan perubahan yang terjadi pada tingkat gen dan juga bisa menimbulkan perubahan sifat organisme dalam sebuah populasi. Sedangkan untuk makroevolusi, evolusi yang terjadi dari skala perubahan makro ini menyebabkan terbentuknya sebuah kelompok baru pada sebuah tingkatan takson, misalkan memunculkan spesies baru atau genus yang baru. Nah, itu ditinjau secara makro. Kemudian ketika kita mempelajari tentang evolusi berdasarkan arah ataupun dampak yang ditimbulkan, evolusi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada evolusi progresif dan juga regresif. Kalau evolusi progresif itu evolusi yang akan mengarahkan pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang masih bertahan hidup dan memiliki keberlanjutan dalam regenerasi masanya. Ketika kita berbicara tentang evolusi regresif, maka ini berkebalikan dengan yang progresif, karena dia mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang tidak bisa bertahan hidup hingga akhirnya dia punah.
Selanjutnya, berdasarkan jumlah spesies evolusi yang dihasilkan, evolusi dibagi menjadi dua, yaitu evolusi divergensi dan juga konvergensi. Kalau evolusi divergensi diartikan sebagai sebuah evolusi dari satu spesies yang akhirnya bisa menghasilkan banyak spesies baru. Sedangkan konsep untuk evolusi konvergensi merupakan sebuah proses perubahan dari banyak macam spesies yang kemudian dia akhirnya mengalami penurunan dalam hal kapasitas jumlah dan juga macam spesies. Nah, itu kita bicarakan sebagai sebuah evolusi konvergensi.